Shalom pemirsa, selamat datang dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa. Bersama saya Pendeta Andreas Ginting pada saat ini, senang dapat bertemu dengan Anda. Demikian juga dalam beberapa waktu ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, ada waktu, kesempatan yang bisa kita gunakan bersama untuk mempelajari pelajaran sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati. Baik pemirsa sekalian, saat ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran yang ke-11, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan tidak terasa pemirsa sekalian bahwa kita sudah hampir menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu triwulan ini. Dan pada saat ini juga kita akan membahas pelajaran ini bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio, akan memberikan tentunya saya percaya pencerahan kepada kita. Kita langsung saja perkenalkan yang sudah tidak biasa lagi bagi kita, Pendeta Hemat Sibuya. Shalom Pendeta. Salam pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan, Pendeta Hemat merupakan gembala dari Jemaat Kebayoran. Demikian juga narasumber kita yang kedua yaitu Pendeta Happy Butar-Butar. Shalom Pendeta. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang bertemu pada kesempatan ini. Ya, kita bersyukur untuk kedua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber tentunya memberikan masukan dan juga pemahaman bagi kita untuk melengkapi pengertian kita dalam pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari. Baik pemirsa, sebelum kita memulaikan pembahasan kita saat ini, kita akan berdoa dan doa akan disampaikan oleh Pendeta Happy Butar-Butar. Silakan. Pemirsa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang sudah memberkati kami, menuntun kami hingga pada saat yang indah ini. Kami kembali dapat bertemu dalam suasana yang baik, yaitu memperbincangkan, mendiskusikan, mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang pekan yang ke-11. Bapa di sorga, kiranya hikmat dari sorga menjadi bahagian kami. Dan ketika kami membahas pelajaran ini, Tuhan curahkan Roh Kudus, memberikan pengertian kepada kami. Dan di saat yang sama, ketika para pendengar akan membuka YouTube mereka, mendengarkan diskusi ini, biarlah Roh Kudus yang sama akan bekerja untuk menerangi pikiran mereka, untuk memberikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan akan firman Tuhan yang mereka dengarkan, sehingga mereka pun dapat dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati ketiga kami hamba Tuhan yang terlibat dalam diskusi ini. Berkati juga segala alat-alat yang digunakan. Bahkan para kru daripada studio ini. Tuhan memberikan berkat dari surga. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Baik pemirsa, kita langsung saja untuk melihat pelajaran yang ke-11 ini, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan untuk pelajaran ini, bagi Anda yang ingin mempelajarinya lebih lanjut, Anda bisa membukanya di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Demikian juga terdapat di Matius pasal 23, di kitab Yohanes pasal 12 ayat ke-20 sampai dengan ke-26. Demikian juga di Matius 24, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, dan di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan sebagai ayat hafalan di dalam pelajaran kita ini terdapat di Matius 23 ayat yang ke-12. Mari kita baca di ayat hafalan kita untuk minggu ini, Matius 23 ayat 12. Di sana Yesus mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baik pemirsa, kita akan berdiskusi bersama dengan kedua narasumber kita dalam pembahasan kita, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sangat menarik ini Pendeta Siboya dan juga Pendeta Butar-Butar. Saya sudah membaca bagaimana pelajaran ini begitu pentingnya, dan kalau saya lihat ini merupakan rentetan dari perjalanan Yesus yang dituliskan oleh kitab Matius ya. Dan ini sudah mencapai garis akhir di dalam peristiwa penebusan itu. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan lagi dalam pelajaran kita ini akan melihat ke sana pelajaran itu. Dan saya lihat di sini Yesus memfokuskan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan sebelum dia menguraikan dengan tuntas peristiwa-peristiwa itu, didahului dengan Matius 23. Ya, kalau kita lihat di sana ada amaran Pendeta. Kalau kita lihat amaran itu ditujukan kepada
orang-orang Farisi. Yang jadi pertanyaan pada saat ini adalah bagaimana kita dapat memahami bahwa amaran Yesus di Matius 23 itu sebagai amaran bagi kita hari ini sehubungan dengan kedatangannya yang tentunya bukan lagi yang pertama ya, tetapi yang kedua. Betul. Apa kira-kira amaran yang Yesus ingin sampaikan di sini? Mungkin dari pendeta Hemat Siboya dulu. Baik, amaran dari Yesus Kristus ini kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Jadi ini Dan disebut pemimpin, dia sebagai pemimpin-pemimpin yang buta. Kenapa mereka ini disebut pemimpin yang buta? Jadi kita lihat di sini, di pelajaran hari Minggu, ada dikutip di sana pemimpin-pemimpin buta itu, dan itu yang diamarkan oleh Yesus. Di dalam Keluaran pasal 19 itu ayat 5 dan ayat 6, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel itu. Tetapi mereka sendiri tidak mengerti ini, tidak melihat ini sebagai suatu kasih sayang dari Tuhan kepada mereka. Dan ini sebenarnya enak sekali kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 60, dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Jadi sebenarnya Tuhan membuat mereka itu bangsa pilihan, umat kesayangan, supaya mereka jadi terang, jadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu sebabnya Tuhan pilih mereka sebagai bangsa pilihan, dan Tuhan pilih tempatnya secara geografis, dia berada di Palestina, ya, dan Palestina itu diapit oleh 3 benua. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Jadi untuk memungkinkan semua dari 3 benua ini untuk datang berguru kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel ini menceritakan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Amin. Dan kita lihat juga di sini, Tuhan tidak hanya membuat mereka bangsa kesayangan, umat pilihan, tapi diberkati, dibuat menjadi hebat. Jadi seperti kita tahu hikmatnya Salomo yang begitu hebat, supaya memungkinkan orang lain datang. Dan kita lihat satu contoh ini. Begitu datang Ratu Seba, melihat menemukan itu hikmatnya Salomo, dan Ratu Seba katakan separuh belum dikabarkan. Lebih hebat yang kulihat kenyataan daripada yang dikabarkan. Jadi sebenarnya Tuhan buat mereka itu jadi bangsa yang hebat. Dan saya melihat di sini, di perjanjian lama ini khususnya, Tuhan membuat satu strategi. Dibuat mereka terang. Terang itu punya daya tarik. Menarik itu. Jadi kalau di dalam kegelapan kita nyalakan terang, maka serangga-serangga akan datang. Dan banyak yang datang kepada terang itu. Salah satu karena saya juga tinggal di Sibolga di pantai. Kalau malam-malam kita lihat itu di laut itu menangkap ikan pakai terang. Jadi dengan adanya terang maka ikan-ikan akan berkumpul. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu dibuat Tuhan jadi terang supaya mereka orang lain datang kepadanya dan mereka akan menceritakan keselamatan itu. Tetapi mereka tidak paham. Ini yang saya lihat ini, mereka pemimpin-pemimpin yang buta. Dan kalau kita lihat sekarang ini, apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Kita juga sudah dibuka oleh Tuhan kesempatan kepada kita. Dan Keluaran pasal 19 tadi sangat mirip itu dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah menjadi bangsa yang dipilih. Dan itu gereja. Tetapi selain kita menjadi terang, karena dikatakan juga di dalam Matius pasal 5, kamulah terang dunia. Tetapi pada saat yang sama juga dikatakan kamulah garam dunia. Jadi harus juga kita ini keluar dari tempatnya untuk menjadi ini. Jadi itu yang kita lihat. Kalau nanti kita juga tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu, saya pikir jadi kutuk yang datang kepada kita.
seperti kepada bangsa pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Ya. Di dalam Matius 23 dikatakan, celakalah. Karena apa? Mereka mengajarkan dengan baik, tapi tidak mengapa melakukan. Ini satu bahayanya. Mereka tahu ajarannya, mereka tahu bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, tapi tidak sesuai dengan perbuatan itu. Baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana menurut Jadi Pendeta Happy memang melihat? sangat menarik ini penjelasan Pendeta Sibu ya. Jadi Yesus mengingatkan pengikutnya bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sudah menduduki kursi Musa. Kursi Musa. Dengan kata lain, merekalah yang menjadi pemimpin daripada umat Tuhan. Nah, kalau pemimpin sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, mereka mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi Yesus katakan, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan tapi jangan turuti apa perbuatan-perbuatan mereka. Memang sangat ironis ya. Seharusnya kita ini sebagai para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja haruslah menjadi contoh yang sempurna bagi jemaat. Ya. Untuk menolong jemaat itu bertumbuh dalam rohani mereka dan hidup mereka lebih dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat hafalan kita ini Pendeta Andreas dikatakan dalam Matius 23:12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita haruslah menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang rendah hati. Supaya jemaat melihat kerendahan hati kita, sebagaimana Yesus juga sangat merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia untuk dapat menyentuh dengan kasih sayang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kira-kira apa salah satu yang diajarkan oleh orang-orang Farisi pada saat itu yang disorot oleh Yesus? Tentunya banyak pendeta ya, kalau kita lihat di dalam rincian. Salah satu apa yang menjadi sorotan Yesus? Ada 15 dalam pelajaran kita, memang ada 15 hal yang sangat bertolak belakang. Pengajaran-pengajaran orang Yahudi ini. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang tidak memiliki kasih. Iya. Mereka hanya pamer, mencari tempat terhormat. Itu beberapa hal yang sangat menarik, yang sangat kontras dengan kehidupan Yesus dengan kehidupan mereka. Yesus kan begitu merendahkan hatinya, merendahkan diri. Dia tidak pernah mencari kehormatan. Tapi orang Yahudi ini selalu mencari kehormatan. Nah, kalau pendeta melayani untuk mencari kehormatan, untuk mendapat kredit bagi dirinya, apa yang terjadi? Maka umat ini akan bingung. Bagaimana ini pemimpin-pemimpin kami? Bagaimana ini pendeta-pendeta? Bersyukur ya tidak ada pendeta yang seperti itu yang kita tahu ya. Oleh karena kita memang sungguh-sungguh mengikut Yesus, dan kita harus hindarkan perilaku-perilaku imam-imam dan ahli Taurat, orang Farisi yang sangat dibenci oleh Yesus, karena itu adalah menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus merendahkan hati sebagaimana hafalan tadi. Itu poin yang pertama. Oke. Mungkin saya mau tambahkan di sini. Penyakit yang paling ditegur oleh Yesus dari pemimpin-pemimpin Yahudi ini, satu kata yang selalu diulang-ulang di dalam Matius pasal 23 itu, yaitu apa? Munafik. Kemunafikan. Ya, kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu orang-orang munafik. Apa itu munafik? Jadi munafik itu sebenarnya itu berasal dari istilah sandiwara. Sandiwara, benar. Jadi di sandiwara itu ada orang pakai ini Topeng. Jadi ada ini keren. Jadi acting. Jadi aktor juga. tapi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di dalam hatinya. Itulah munafik. Jadi pemimpin-pemimpin itu adalah orang munafik. Kenapa? Tadi secara ajaran karena mereka seorang pembaca, mereka tahu itu, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan apa yang dia ajarkan. Dan ini sesuai dengan judul pelajaran sekolah Sabat ini, peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Jadi sebagaimana sejarah akan berulang, maka ini yang perlu kita waspadai. Kita yakin itu ya pendeta? Jangan sampai ini berulang kembali ini. Di akhir zaman ini terjadi seperti yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin yang munafik itu. Baik, luar biasa. Jadi
inilah amaran dari Matius 23 yang perlu menjadi satu pemikiran ya untuk kehidupan baik secara jemaat, pemimpin-pemimpin di gereja juga demikian ya. Baik pemirsa, sangat menarik pembahasan kita saat ini. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di studio, bersama dengan saya Pendeta Andreas Ginting dan juga Pendeta Hemat Siboya dan juga Pendeta Happy Butar-Butar. Kita melanjutkan pembahasan kita sehubungan dengan pelajaran yang ke-11, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tadi kita sudah melihat di dalam Matius 23 sebagai amaran bagi orang-orang Farisi pada waktu itu dan juga memiliki implikasi di dalam kehidupan umat pada hari ini ya. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua Pendeta. Di Matius 24 ini kalau kita lihat Yesus menguraikan secara menyeluruh ya bagaimana peristiwa atau tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali ya. Mungkin kita bisa bahas sedikit kira-kira apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini dan apakah ada persamaannya. Tanda kedatangan yang pertama Yesus sudah datang ya kalau kita lihat di sejarah Palestina, dan juga bagaimana tanda-tanda ini ada nggak persamaannya dengan tanda yang kedatangan yang kedua yang kita nantikan kelak. Ini yang menjadi satu pertanyaan. Bagaimana kita melihat ini? Mungkin dari Pendeta Happy dulu. Baik, terima kasih Pendeta Andreas atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kita tahu bahwa semua Adam ayem ya, tidak ada yang siap. Umat-umat Tuhan sebenarnya tahu mereka, ahli-ahli Taurat tahu mereka bahwa Yesus akan lahir. Ada keyakinan demikian ya? Iya. Buktinya pada waktu Herodes penasaran dan bertanya kepada orang Majus nggak tahu. Karena orang Majus juga bertanya di mana raja yang baru lahir. Lalu dipanggil imam-imam dan ahli Taurat. Dan mereka mengatakan, tulisan nabi-nabi mengatakan bahwa Mesias itu akan lahir di kota Bethlehem. Mereka tahu. Namun masalahnya mereka tidak siap. Kenapa mereka tidak siap? Oleh karena mereka tidak menghidupkan firman Tuhan. Nah ini masalahnya. Bisa saja di akhir zaman juga umat-umat Tuhan tahu akan firman Tuhan. Tapi tidak menghidupkannya. Bisa mengalami hal yang sama. Ini maknanya ya? Ya, itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan harus menghidupkan firman Tuhan yang kita pelajari. Oleh karena firman Tuhan ini bukan hanya ilmu ya, namun harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada waktu Yesus datang pada kali yang pertama, mereka semua tidak peduli. Sudah tidak mau tahu. Namun pada kedatangan Yesus yang kedua kali, karena Yesus sendiri sudah mengingatkan kita. Hati-hati. Ada beberapa warning yang Yesus berikan. Yang pertama, penyesatan. Akan ada penyesatan. Ini tanda yang kedatangan kedua.
salah satunya penyesatan. Ya mungkin kedatangan yang pertama tidak ada penyesatan, tapi setan berhasil meninabobodokan atau membuat mereka tidak peduli sehingga mereka tenang begitu padahal nubuatan sudah digenapi. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali, jangan sampai umat-umat Tuhan terlena dalam hal seperti itu. Oleh karena firman Tuhan mengatakan harus ada penyesatan. Nah, penyesatan ini juga bisa menjadi terlena, membuat kita tidak mau tahu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan Matius 24 akan ada nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Bagaimana ini maksudnya? Nah, ada beberapa orang tokoh Iden, satu marga dengan pendeta Sibuya, ada Mangapin Sibuya ya, yang mengatakan bahwa dia adalah titisan daripada Yesus. Dan anehnya banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya mengikut dia, memberikan harta mereka, memberikan tenaga waktu mereka dan mengikut. Ini pendeta yang mengaku sebagai titisan daripada Yesus ini. Nah, saudara-saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, haruslah kita jeli. Firman Tuhan mengatakan kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus ada di padang, ada di sana, jangan kita pergi ke sana. Karena itu adalah bagian penyesatan. Nah, penyesatan akan terjadi, namun umat Tuhan tidak perlu tersesat. Oleh karena ada firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Termasuk yang banyak terjadi adalah orang berusaha berspekulasi dengan time setting. Saya sendiri waktu remaja sudah pernah mendengarkan saudara-saudara di jemaat kami ini di Jalan Nias dan di Jalan Simbolon, di Pematang Siantar. 5 tahun lagi Yesus akan datang, saudara-saudara pasti. Dia yakin sekali dari mimbar. Namun Nyonya White dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu kita menggunakan time setting, no need time setting untuk menyatakan momen yang benar. Itu sudah Nyonya White tuliskan dalam 2 selected messages 113. Dan ada puluhan kutipan yang lain yang Nyonya White ingatkan umat-umat Tuhan kita ini orang-orang Advent supaya jangan coba-coba untuk menentukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau ada yang menentukan kedatangan Yesus yang kedua kali, Nyonya White mengatakan itu menyenangkan setan. Kenapa menyenangkan setan? Oleh karena akan mengakibatkan bumerang, feedback yang sangat besar akibatnya, sangat fatal untuk umat-umat Tuhan. Bisa saja umat-umat Tuhan akan tawar hati atau tersesat dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang pertama, Injil ini harus selesai, harus diberitakan. Yang kedua, Yesus mengatakan mengenai kedatangannya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tahu, hanya siapa? Hanya Bapa. Jadi jangan kita merasa lebih pintar dari Tuhan kalau kita mengatur atau menentukan kapan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi artinya kita tidak pernah memiliki satu keharusan mengenai waktu kapan persisnya, dan itu tidak perlu untuk diselidiki ya. Demikian ya Pendeta ya. Bagaimana Pendeta Sibuya melihat tanda-tanda kedatangan Yesus ini dan apa persamaannya untuk kita yang hidup di zaman ini? Salah satu persamaan yang saya lihat di dalam Amos 3 ayat 7. Ini ayat yang populer bagi kita. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa memberitahukan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak membuat sesuatu. Yesus tidak akan pernah lahir diam-diam di Bethlehem. Sudah diberitahukan kepada hamba-hambanya mengenai tempatnya. Hai engkau Bethlehem, kota yang terkecil, ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Di Mika pasal 5, di ayat 1. Bahwa itu sudah dinubuatkan. Jadi mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali juga sudah dinubuatkan. Baik, jadi ada juga yang bertanya, mengapa Yesus harus lahir dia
di Bethlehem pada waktu itu. Ya. Jadi ini menurut perkiraan bahwa Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Mengapa harus pada tahun itu dia lahir? Kenapa enggak Yesus itu lahir di Bethlehem tahun 2000 sekarang ini? Atau ya 1000 tahun lebih awal. Jadi ada para penafsir mengatakan bahwa itu adalah waktu yang tepat bagi kelahiran Yesus. Pertama dilihat dari segi transportasi, jalan-jalan sudah bagus semua. Jadi memungkinkan untuk memberitakan kedatangan Yesus itu. Dan secara situasi politik juga pada waktu itu ada yang dikenal dengan Pax Romana. Yaitu di mana kerajaan Roma mengalami suatu kedamaian pada waktu itu. Jadi Yesus sebenarnya sudah lahir pada waktu yang tepat. Dan saya juga yakin nanti kedatangan Yesus yang kedua kali akan datang pada waktu yang pas, yang tepat. Tidak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu cepat. Apakah ada juga persamaan kenyamanan ini nanti, Pendeta? Jadi sekarang ini saya melihat bahwa kondisi dunia kita sekarang ini mendukung kedatangan Yesus itu datang pada zaman kita ini. Saya berharap Yesus itu datang di zaman kita. Kenapa? Karena sekarang ini komunikasi yang begitu canggih. Sekarang kita ini berbicara di sini, di kantor conference ini mengenai Sekolah Sabat, ini sampai langsung ke Amerika. Dan tadi sudah pendeta Butar-Butar sudah baca Matius 24 ayat 14 itu. Dan Injil Kerajaan ini akan apa? Diberitakan. Dan cara memberitakannya sekarang canggih sekali. Tapi saya juga tidak yakin kalau media massa yang memberitakan Injil. Harus kita juga, kan gitu ya. Harus manusia Jadi, juga yang membawa. jadi jangan nanti dipakai alat yang memberitakan Injil ini. Tapi Tuhan panggil kita Artinya untuk tidak mengandalkan alat saja. jangan tidak mengandalkan Namanya itu, alat ya kan kan? alat. Alat. Iya. Ya. Dan yang kedua, mengapa saya secara pribadi sangat yakin kedatangan Yesus Kristus itu sudah sangat dekat. Pertama tadi katakan, walaupun kita tidak ada setting time. Tetapi perlu kita ketahui bahwa seluruh nubuatan yang berhubungan dengan waktu sudah digenapi. Tidak ada lagi nubuatan yang berhubungan dengan waktu yang belum digenapi. Catat itu baik-baik. Jadi kalau kita baca di Daniel pasal 8 bahwa ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan ini adalah nubuatan terpanjang. Dan hamba Tuhan Ellen G. White katakan ini 2300 petang dan pagi itu yang dimulai dari 457 sampai 1844. Oke? Sampai 844 dan sesudah 1844 Ellen G. White bilang no more setting time. Jadi tidak ada lagi penanggalan. Jadi penanggalan nubuatan terpanjang 1844 sesudah Masehi. Jadi semua tahun 1844 sudah berlalu. Jadi semua nubuatan yang berhubungan dengan waktu sudah digenapi. Jadi tinggal kita menunggu sekarang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini pemahaman saya. Oke. Jadi Yesus Kristus segera akan datang. Jadi sehubungan dengan tanda-tanda di Matius 24 ini kira-kira apa yang belum digenapi? Tadi mengenai waktu sudah semua digenapi. Tetapi mengenai tanda-tanda apakah masih ada yang belum digenapi? Saya rasa yang belum digenapi yaitu penyelesaian pekerjaan Injil di seluruh dunia. Ini kan masih banyak ini yang dark area ini yang belum bisa dimasuki Injil. Ya kita harus mengakui situasi seperti itu ya. Beberapa negara yang menganut agama tertentu betul-betul menutup pintu mereka. Ya, demikian juga beberapa negara komunis. Namun dengan teknologi yang canggih ini, kita percaya Tuhan akan mendobrak pintu yang tertutup rapat itu sehingga Injil akan terbuka. Salah satu yang menarik saya mau ceritakan mengenai orang Korea Utara. Umat Tuhan di Korea Utara itu begitu bersemangat mengabar Injil. Ada irresistible urge di antara mereka. Untuk apa? Menyampaikan Injil. Makanya ada 20.000 setiap tahun mereka kirim apa? Misionaris ke seluruh dunia. Jadi pada waktu kami bercerita mengenai Korea Utara dengan Korea Selatan, orang-orang Kristen di sana mengatakan, pendeta, kami sangat rindu
Korea Utara ini dengan Korea Selatan unifikasi bersatu. Supaya kami bisa memberitakan Injil di Korea Utara. Luar biasa semangat mereka. Jadi Injil ya? Iya, Injil. Pendeta Injil ini harus dan masih menjadi tugas kita yang menjadi perhatian kita yang utama sebagai umat Tuhan. Bagaimana Pendeta? Mungkin saya mau tambahkan begini sedikit. Jadi kepada pemirsa ini, menguatkan iman kita mengenai kedatangan Yesus, kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak menentukan tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita bisa memperhatikan kira-kira di mana kita sedang berada sekarang ini. Ya, apa kita masih jauh di belakang atau sudah mendekat kepada kedatangannya itu? Dalam Wahyu pasal 6, di sana judulnya 6 meterai pertama dibukakan. Dan ketika dibuka meterai itu sudah terjadi. Dan kalau saudara perhatikan secara 6 meterai pertama ini, kita berada sekarang di meterai ke-6. Dan kalau meterai ke-7 terjadi, itu di Wahyu pasal 8, maka itu sudah mendekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Pintu kasihan tertutup. Jadi kita perhatikan di sini, di Wahyu pasal 6, kita baca di sini, ada kata di sana dikatakan, maka menyusuplah langit, ayat 14. Ayat 14 ya. Ya kan? Tapi kalau kita baca di ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Ini semua sudah terjadi. Gempa bumi di mana-mana. Sudah terjadi. Ya, bulan menjadi merah. Ini sudah terjadi. Tetapi yang belum terjadi dari meterai ke-6 ini, yaitu ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung. Ini belum terjadi. Dan dikatakan apa? Pulau-pulau dari tempatnya. Ini yang belum apa. Jadi saya pikir setengah dari meterai yang ke-6 itu sedang digenapi di zaman kita sekarang ini. Amin. Tetapi kalau kita lihat ini, Wahyu pasal 6, di Wahyu pasal 7, ada interupsi dulu. Sebelum kepada meterai yang ke-7. Kenapa? Dimeteraikan dulu umat Tuhan. Jadi untuk persiapan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Jadi ini iman saya mengatakan bahwa kita sudah semakin dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama tadi, tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sudah digenapi satu persatu. Dan juga waktu nubuatan sudah digenapi semua. Tidak ada lagi penanggalan nubuatan. Walaupun ada sekelompok yang mengatakan, kalau kami ditanya kapan meteraian itu dimulai? Jawabnya 1929. Padahal Ellen G. White sudah katakan, sesudah 1844 nomor setting time. Waktu tidak lagi menjadi ujian bagi kita. Kalau begitu, semua nubuatan yang berhubungan dengan waktu sudah digenapi. Amin. Dan tanda-tanda yang dikatakan oleh Yesus sudah sebagian besar digenapi. Dan tanda Injil akan disampaikan ke seluruh dunia, bagi saya sekarang ini makin mudah untuk menyampaikannya. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau begitu, saya yakin kita sudah makin dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik pemirsa, sungguh menarik pembahasan kita. Di segmen kedua ini kita melihat bagaimana penjelasan mengenai peristiwa kedatangan Yesus, dan kita akan melanjutkannya setelah yang berikut ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap
semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik pemirsa, kembali lagi bertemu bersama dengan kami dalam program Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman. Judul pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita pelajari dalam waktu berikut ini. Dan tadi kita sudah melihat pendeta bagaimana Yesus ternyata sudah memberitahukan tanda-tanda itu. Dan ada persamaan yang sangat jelas ya. Dan seperti yang tadi pendeta Siboya sampaikan, selain pendeta Happy tadi katakan Injil ini harus diselesaikan, bahwa tidak ada lagi waktu terakhir ya setelah yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tidak ada lagi penanggalan lain lagi di dalam yang harus kita tunggu. Yang harus kita tunggu untuk kegenapannya dalam kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Nah, ini sangat menarik pendeta. Kalau saya lihat, nah di dalam pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa kedatangan ini ada dua saya perhatikan pemahaman. Atau respon. Dua respon lah paling tepat. Yang pertama, ketika membicarakan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, seperti ada ketakutan. Jadi ketakutan ini pun reaksinya berbeda-beda kalau saya perhatikan. Nanti bisa juga kita bahas itu. Dan yang kedua, ada juga yang merespon dengan apatis. Ya. Apatis artinya tidak mau tahu. Ya. Apakah itu waktunya sudah digenapi ataukah itu tanda-tandanya ada, tidak mau tahu. Ya, kira-kira dari kedua hal ini, bagaimana kita sebagai umat yang menantikan Tuhan sikap yang terbaik di dalam hal ini? Kita mulai dari pendeta Siboya dulu. Saya melihat begini, sikap kita yang terbaik yaitu berpedoman kepada firman Tuhan. Amin. Berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jangan berpedoman kepada emosi pemikiran kita. Jadi ada juga yang menanggapi kedatangan Yesus itu dengan ekstrim. Jadi karena dia begitu yakin bahwa Yesus akan datang, mereka tidak lagi menanam kelapa. Tidak perlu lagi anaknya disekolahkan. Karena yakin Yesus akan datang. Sesungguhnya kita berharaplah Yesus akan datang besok atau hari ini. Tetapi kita juga harus bekerja mempersiapkan. Jangan seperti karena Yesus sudah memberikan satu perumpamaan ya seorang hamba itu yang dipercayakan kepadanya lalu katakan tuanku belum pulang. Jadi dia tidak melakukan tugasnya. Dan begitu tuannya itu pulang baru dia kelabakan. Jadi kita tetap konsisten. Kalau kita percaya Yesus akan datang, maka hati, angan-angan, dan sikap hidup kita mengarah ke situ. Jadi kalau kita katakan Yesus akan datang, tapi sikap kita tidak mengarah ke situ, itu sama dengan apatis tadi. Walaupun kelihatan dia seperti apa? Yesus mau datang, Yesus mau datang. Tapi tidak disesuaikan hidupnya dengan kedatangan Yesus itu. Saya buat tadi satu contoh di sini ya. Mengapa kedatangan Yesus itu tidak diberitahukan tanggalnya? Kenapa kalau dikasih tahu rupanya tanggal sekian? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Jadi pernah ada begini, saya bahas ini mengenai kenapa kalau tanggalnya itu diberitahukan. Kira-kira begini yang akan terjadi. Seumpamanya kita katakan Yesus akan datang tanggal 25 Agustus tahun 2016.
Seumpamanya itu kita katakan. Lalu bagaimana respons kita? Oh, sekarang bulan berapa ini? Bulan 6. Agustus masih lama. Kalau begitu siapa yang mau berbuat dosa? Berbuat dosa. Yang mau main judi dulu. Yang mau mabuk-mabukan dulu. Jadi sebab Yesus dipercepat. masih apa? Masih lama. Masih lama. Belum 25 Agustus. Ya, belum 25 Agustus. Sekarang masih Dipercepatkan, bulan 6. Dan sudah bulan Juli. Tinggal 1 bulan lagi. Saya ajak kamu ke gereja. Ayo kita ke gereja, beribadah, berdoa. Kan 1 bulan lagi. Dan kita akan ini. Jadi orang yang mencuri masih tetap mencuri. Pencopet masih terus mencopet. Yang mau melakukan perbuatan dosa masih melakukan. Karena tunggu masih ini. Tetapi kira-kira kalau 1 atau 3 hari lagi mau datang. Kira-kira tanggal 22 Agustus 2016. Bagaimana kira-kira sikap orang? Wah, pasti ketakutan. Mana tahu ini benar. Kalau begitu, semua akan mengubah hidup. Tadinya dia mau mencuri, berhenti mencuri. Tidak pernah ke gereja, sekarang bolak-balik ke gereja. Tidak pernah berdoa, sekarang berdoa dengan menangis dan sungguh-sungguh. Yang mau berbuat jahat, berhenti berbuat jahat. Dan gereja penuh. Dan orang akan banyak menjadi donator-donator karbitan. Ya, karena apa? Yesus sudah mau datang besok. Ini besoknya ini. Dan semua hartanya sudah dihabisi. Lalu dikatakan, Yesus datanglah Yesus. Sesudah Yesus datang, apa? Orang-orang ini dibawalah ke surga. Kan itu, masuk surga lah dia. Yang pendosa kemarin bertobat 2 hari kemarin, sekarang masuk surga. Yang tadinya dia pencuri, sekarang sudah masuk surga. Tapi tiba di surga di dunia baru, lewat ini orang mau ditodong lagi. Kenapa? Tabiatnya belum apa? Belum berubah. Jadi sebenarnya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ini, kita mempersiapkan diri. Kita waspada. Kita menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan yang akan datang itu. Kalau Yesus datang, kita dibawa ke sorga. Maka kita akan mulai belajar bagaimana warga-warga sorga itu memiliki hidup. Jadi saya rasa itulah tabiat yang harus kita bentuk sekarang ini. Itulah untungnya Yesus tidak diberitahukan tanggal kedatangannya itu. Jadi ini merupakan satu sikap terbaik Ya, sikap. juga ya. Jadi artinya kita tidak ada rasa takut dan juga kita tetap bukan tidak mau tahu atau apa Iya. demikian. Saya mau tambahkan masalah takut sedikit ya. Orang takut tidak masuk surga. Tolong diingat itu. Pernah orang berpikir begini, kenapa kamu rajin beribadah, rajin bertuhan? Oh, ngeri kali neraka itu. Surga tidak dihuni oleh orang yang takut, tapi orang yang mengasihi Yesus Kristus. Tabiat tadi ya. Itu dia. Jadi Baik, kalau menurut Pendeta saya kenapa takut? Karena mereka nggak siap. Tidak siap. Dan karena mereka melakukan kesalahan. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 16 ya. Ya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa. Semua budak-budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Jadi kenapa mereka bersembunyi? Kenapa mereka berteriak ketakutan? Tidak siap. Karena tidak siap. Itu makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk tetap berjaga dan bersedia. Jangan sampai pengalaman bangsa Yahudi yang tidak percaya kepada nubuatan Yesus pada tahun 70 itu ya. Akhirnya 1 juta orang Yahudi dibunuh pada hari itu. Dan 97.000 ditawan. Namun ulasan para pengulas Alkitab mengatakan bahwa tidak satupun orang Kristen di sana. Karena orang Kristen sudah mendengarkan apa yang diamarkan oleh Yesus. Pada waktu Sestius yang mengepung berbulan-bulan kota Yerusalem ditarik mundur oleh karena sesuatu hal. Ada orang mengatakan terjadi kudeta di Roma. Dan tidak berapa lama kemudian Kaisar mengirimkan jenderal yang lain. Jenderal siapa itu? Jenderal Titus. Pada waktu terjadi
tarik mundur ini pasukan itu, disitulah orang Kristen meluputkan diri. Mereka dikatakan pergi ke satu tempat pulau terpencil, yaitu Pela. Di sanalah mereka nyaman. Selamat ya. Mereka selamat. Namun saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita ini mengingatkan supaya kita jangan sampai terlena menjadi orang munafik, menjadi orang apatis, atau menjadi orang yang sebaliknya yang penuh ketakutan. Matius 24 mengatakan kita haruslah menjadi seperti hamba yang setia, jangan sebagai hamba yang jahat. Sedikit ini Pendeta. Kira-kira bagaimana sikap kekristenan yang disebut penakut ataupun sikap kekristenan yang apatis? Apakah bisa kita temukan itu di dalam kekristenan hari ini? Kalau saya melihat jemaat kita ya, mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang takut ini adalah mungkin mereka karena takut contohnya dibakar di api neraka. Iya, jadi mereka masuk jadi ke surga. Pengen jadi masuk surga hanya menghindarkan neraka. Ini fokusnya ke neraka. Iya, jadi karena takut masuk neraka, mereka mau berusaha jadi baik. Nah ini juga salah. Berusaha jadi baik ya. Berusaha jadi baik. Jadi dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul. Orang yang mengasihi Yesus tidak ada ketakutan. Dan ini mengapa tadi raja-raja yang dibaca oleh pendeta Butar-Butar itu bersembunyi dan takut. Karena apa? Tidak ada kasih di dalam diri mereka. Betul. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Yesus. Orang yang mengasihi Yesus itu kalau dia datang, oh inilah Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Kan begitu. Jadi kemudian yang saya perhatikan di Wahyu yang dibaca oleh tadi, ya, bahwa kedatangan Yesus itu rupanya begitu dahsyat bagi orang berdosa. Dan orang-orang yang tidak siap itu lebih baik mereka ditimpa oleh gunung batu itu daripada melihat kedatangan Yesus. Dan mereka berdoa kepada batu itu, runtuhlah menimpa kami. Jadi sungguh luar biasa. Tetapi bagi umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus itu, mereka akan bergembira menyambut kedatangan Yesus itu. Jadi yang kita lihat di sini, untuk kedatangan Yesus itu kita perlu bersiap dan selalu waspada setiap saat. Amin. Tapi jangan takut, tapi jangan apatis, dan jangan fanatik. Harus dengan kasih. Di dalam kasih tidak ada takut, di dalam kasih tidak ada fanatik. Jadi jangan nanti fanatiknya apa? Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada saudara-saudara kita pergi ke Gunung Salak. Jadi katanya menantikan Tuhan datang di situ. Itu terlalu menurut saya ini apa? Ekstrim. Ya. Oke. Jadi sikap yang terbaik menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah hari ini kita sudah mengasihi Yesus? Amin. Itu dia. Apakah kita sudah siap menantikan sang kekasih kita itu datang? Ini yang perlu menjadi satu perenungan. Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi hidup kita. Dan kita juga harus mengasihi Yesus sehingga kita hidup dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Terima kasih Pendeta Siboya, terima kasih Pendeta Happy atas waktunya. Baik pemirsa, demikianlah program pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga pelajaran-pelajaran yang telah dibagikan oleh kedua narasumber kita dan waktu yang kita miliki bersama di dalam menyelidiki firman Tuhan membuat kita untuk selalu bertumbuh dan mengenal juru selamat kita dari hari ke hari dan mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang tidak lama lagi. Baik pemirsa, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita saat ini, kita akan doa tutup dan doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Hemat Siboya. Silakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu tentang nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Amin. Kiranya kuatkan iman kami untuk bersedia menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.